apakah berita itu atau kita menanggapi pemberitaan-pemberitaan yang ada di sosial media itu termasuk gibah juga, Ustadz? Seperti misalnya membicarakan keburukan kinerja pemerintah misalnya, atau bahkan membicarakan kasus-kasus yang sedang viral yang mengangkat sosok atau seseorang. Apakah ini termasuk gibah juga, Ustaz? Ya, gibah secara umum dia adalah suatu hal yang terlarang. Namun ulama kita menyebutkan ada beberapa kekhususan atau perkecualian gibah yang dibolehkan. Ya, artinya dari sisi bentuknya dia adalah bentuk gibah. Karena gibah itu adalah didefinisikan oleh Nabi kita SAW, dzikruka akhaka bima yakrahu. Kamu sebutkan tentang saudaramu dengan sesuatu yang tidak disukainya. Dan secara umum kalau seseorang dibicarakan keburukannya, aibnya, maka dia tidak akan suka. Ya, jadi itu definisi gibah. Tapi dalil-dalil yang lain menunjukkan ada kadang gibah yang dibolehkan. Di antara ulama yang menyebutkan masalah ini adalah Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dalam beberapa kitab beliau, di antaranya dalam Riyadhus Shalihin dan juga dalam kitabnya Al-Adhkar. Beliau sebutkan bahwa beberapa perkecualian tentang masalah gibah, di antaranya adalah orang-orang yang terzolimi. Orang yang terzolimi boleh saja menyebutkan nama dan menyebutkan kelakuan orang yang menzoliminya. Ya, ini haknya. Dia mengutarakan perbuatan kezaliman orang yang menzoliminya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, la yuhibbullahu al-jahra bisu minal qawli illa man zulim. Allah tidak suka perkataan-perkataan yang buruk dari seseorang kecuali dari orang yang dizalimi. Ya, ini jadikan dalil ya oleh ulama kita bahwa orang yang dizalimi Allah berikan hak ya untuk berkata-kata sebagai bentuk kekesalannya, kekecewaannya dan pengingkarannya terhadap orang yang mendoliminya. Jadi sampai dia sebutkan nama ya, lalu dia menyebutkan bentuk kezaliman orang tersebut. Ini Allah berikan hak kepadanya. Jadi di antara orang yang boleh digibahi adalah orang yang berbuat kezaliman ya, berbuat kezaliman. Kemudian di antara bentuk gibah yang dibolehkan adalah seseorang yang sudah memang dikenal tentang kemaksiatannya ya. Artinya sudah menjadi rahasia umum, sudah menjadi pengetahuan publik secara umum, sehingga tanpa disebutkan pun orang sudah pada tahu ya. Orang yang semacam itu, apalagi orang-orang yang memang menampakkan dosa dan maksiatnya ya, dia sudah sendiri yang terang-terangan ya, Allah mungkin menutup ya aibnya pada awal kali, lalu setelah itu dia terang-terangan menunjukkan perbuatannya dan akhirnya orang sudah pada tahu, lalu dia apalagi orang yang bangga dengan kemaksiatannya, orang yang bangga dengan perbuatan-perbuatan kesalahannya, bahkan dia mungkin yang memviralkan sendiri. Orang yang semacam itu tidak ada gibah baginya, karena tanpa kita sampaikan pun ya orang sudah tahu ya, maka itu tidak dinamakan sebagai bentuk gibah ya. Terkait dengan masalah kejadian-kejadian yang atau hal yang kadang diributkan ya di medsos atau hal yang viral, ini mungkin perlu didudukkan persoalannya kasus per kasus ya. Tidak bisa kita juga katakan boleh secara umum atau kita katakan tidak boleh secara umum. Kita perlu melihat banyak sisinya ya, bagaimana orangnya, bagaimana keislamannya dan seterusnya, dan kira-kira juga hal yang paling penting kita lihat adalah maslahat dan mudaratnya. Kadang sesuatu dari satu sisi mungkin boleh-boleh saja ya. Namun ketika kita melihat di sisi yang lain maslahatnya tidak terlalu besar dan mudaratnya ada ketika kita menggibahinya ya, maka pada saat itu ya seorang muslim lebih baik berhati-hati dan meninggalkan. Apatah lagi jika menghabiskan waktu kita ya untuk hal tersebut, lalu kewajiban-kewajiban yang lain akhirnya terlantarkan dan terabaikan ya.
Jadi wallahu alam ya, untuk masalah-masalah yang viral di tengah-tengah masyarakat kita, kapan kita bisa komentari, kapan kita bisa ikut juga menyebarkannya, ya, men-share-nya, dan kapan kita juga bisa ikut menggibahnya, ya, tanda kutip. Ini mungkin perlu untuk kita dudukkan masalah per masalah, ya, perkara satu perkara pada perkara yang berikutnya. Mungkin ini hanya mungkin untuk kita sampaikan secara secara pribadi-pribadi, sulit untuk kita sampaikan, ya, secara umum, ya, di majelis-majelis yang seperti ini. Ya. Intinya dalam masalah-masalah yang seperti ini sebaiknya kita banyak minta fatwa kepada hati kita, ya, istafti qalbaka, minta fatwa kepada hati kita, kira-kira ada enggak maslahatnya, ya. Kalau memang sesuatu yang ada maslahatnya, sampaikan. Kalau tidak, ya, meninggalkan sesuatu yang kita tidak jelas tentang hukumnya, itu lebih selamat, ya. Allahu a'lam.